Ya, puji syukur kehadirat Allah. Pada siang hari ini saya bisa dapat kesempatan kembali yang dipercaya sama teman-teman untuk sharing nih. Sebetulnya ini kita bukan karena saya lebih baik. Tadi ke Mbak Santi bilang, ini saya menyapa Mbak Santi, ini senior saya. Izin Mbak Santi ya. Ini bukan bermaksud mendahului senior ini Mbak Santi. Iya. Ya, jadi kita sharing saja karena kebetulan teman-teman mempercayakan tema ini pada saya, jadi saya coba untuk mengemasnya supaya bisa memberikan gambaran secara utuh buat teman-teman semua, terutama yang berada di seluruh Indonesia di semua instansi. Baik, sebelumnya saya izin share screen. Oke, sudah. Ya, sudah terbaca. Ya, ya jadi tema yang diserahkan kepada saya ini terkait dengan peran administrator dalam kesuksesan penyelenggaraan penilaian kompetensi. Kalau bicara sukses, ya, suatu penyelenggaraan penilaian kompetensi, banyak faktor yang sangat mendukung, terutama tidak hanya personil, ya, tidak hanya personil, tetapi juga sarpras, kemudian juga metodenya, ya, simulasi-simulasi yang ada di dalamnya itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Tetapi sebetulnya sejauh mana sih peran dari administrator? Karena memang kalau kita pahami bersama, walaupun istilahnya Mahzab Assessment Center ini sebetulnya bisa dibilang hanya satu, gitu ya. Tetapi pada saat pelaksanaannya banyak sekali pengembangan yang dilakukan oleh rekan-rekan ataupun di lembaga-lembaga ataupun mungkin di instansi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Gitu. Intinya adalah bagaimana supaya penilaian kompetensi itu berjalan, ya. Terlepas dari apakah A harus ada, B harus ada, C harus ada. Nah itu kan kemudian bisa saling melengkapi. Apa ABC itu tentunya rekan-rekan bisa berpegang pada misalnya sekarang sudah ada Perban 26 ya tahun 2019 ya. Panduan-panduannya penyelenggaraan assessment center itu sudah ada di situ. Walaupun sebetulnya jauh dari sebelum Perban 26 tentang penyelenggaraan assessment centernya sendiri itu sudah ada di Per-KBKN juga ya tahun 2011 itu sudah dikeluarkan. Nah, tetapi di 2019 di Per-26 itu sudah lebih komprehensif dengan pembinaannya dan akreditasi sehingga bisa dikatakan yang terbaru yang sangat mempengaruhi sekali bagaimana kita menjalankan assessment center itu ada di Perban 26 tahun 2019 ini. Ya, sebelumnya tadi saya mau memperkenalkan diri ya. Kebetulan saat ini saya sebagai asesor SDM Aparatur Media di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Jakarta, menamatkan studi di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro S1, kemudian melanjutkan di profesi psikologi di UI, dan terakhir alhamdulillah dapat kesempatan melanjutkan S3 di fakultas yang berbeda, tetangganya psikologi, ya, dengan program beasiswa dari Bappenas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Ilmu Administrasi. Baru selesai tahun 2018 lalu, awal 2018 ya.
sehingga baru kembali aktif lagi menjadi asesor di 2018. Sebagai informasi juga bahwa saya sejak awal diterima PNS ini, saya juga sudah formasinya adalah penilai kompetensi. Formasi saya adalah penilai kompetensi. Penilai dan pengembang kompetensi ASN. Jadi waktu itu penerimaan pertama kali di BKN untuk S2 psikolog. Ya, waktu itu, dan satu-satunya, memang formasinya kebetulan hanya satu, dan itu alhamdulillah saya diterima, sehingga sejak awal, sejak saya entry masuk di PNS, pekerjaan saya memang lebih spesifik menilai kompetensi. Ya, walaupun di awal-awal lebih banyak berperan sebagai psikolognya, bukan asesornya. Jadi pada saat saya masuk, kebetulan memang Puspenkom sedang menggawangi, memang sedang menjadi inisiator juga bagi terbentuknya jabatan asesor SDM aparatur. Ya. Bersama Bu Nurul dari BPKP dan rekan-rekan semua dari BPKP, kemudian juga ada dari BPK, dari DKI juga dulu ikut terlibat, ya. Bu Meina beberapa kali sempat hadir juga di dalam paguyuban kami pada saat persiapan pembentukan JF Asesor. Nah, 2012 akhirnya terwujud ya dengan disahkannya Permen PAN 41 tahun 2012. Kemudian impasing diberikan waktu, maka saya termasuk yang awal-awal nih impasing ya untuk pengangkatan JF Asesor SDM aparatur. Nah, kemudian tetapi memang karena harus studi, jadi saya harus berhenti dulu nih selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian baru aktif kembali di 2018. Ya, ini pelatihan sudah, saya pikir teman-teman jauh lebih banyak sekali pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, baik di dalam dan luar negeri, ini untuk peningkatan kapasitas diri saja. Nah, ada yang menarik sebetulnya ketika kita bicara tentang bagaimana keragaman penyelenggaraan assessment center yang ada di instansi saat ini. Beberapa model yang saya amati, ada instansi yang menyelenggarakan dengan tim-tim khusus gitu. Jadi memang sudah dibuat, misalnya asesor hanya bertugas sebagai pewawancara saja. Ada juga instansi yang mengkhususkan misalnya dari A sampai Z asesor harus terlibat. Ya, kemudian ada juga instansi yang dibagi-bagi. Jadi asesor ada tim pembuat soal, ada tim persiapan, ada tim penyelenggaraan. Walaupun semuanya tetap kebagian untuk misalnya untuk intake data, tetapi tim-tim ini tetap misalnya bekerja dengan tetap di tusinya misalnya, di tusi persiapan misalnya, di tusi pembuatan soal, ada yang seperti itu. Ya, BKN, ya saya termasuk mungkin terlibat cerita sharing sedikit tentang dari awal saya terlibat di penilaian kompetensi ini. Memang BKN menganut sistem yang A to Z itu asesor terlibat. Jadi dulu waktu permintaan untuk penilaian kompetensi masih sedikit ya, masih terbatas jumlahnya. Itu bahkan kapus kami sendiri saat itu dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Sri Kusmaningsih, psikolog beliau. Beliau yang memimpin langsung, ya, memimpin langsung dari mulai persiapan, kemudian penentuan kompetensi, pemilihan simulasi, kemudian diskusi-diskusi terkait dengan penyusunan soal, kemudian QC tentang soalnya, sampai pada saat intake data pun beliau memantau langsung pelaksanaan yang ada di lapangan, gitu ya. Dan di akhir semua laporan assessment kami itu
di QC oleh beliau. Ya, jadi yang menandatangani akhir adalah beliau. Jadi bisa dikatakan beliau beliau menjadi administrator untuk semua Penkom yang kami laksanakan pada saat itu. Tapi memang bisa dikatakan waktu itu penilaian kami dalam setahun itu masih sangat terbatas ya, masih paling tidak lebih dari 4 atau 5 permintaan pada saat itu, sehingga kami betul-betul meng-create itu. Dan satu uniknya lagi, pada waktu itu belum ada standar kompetensi jabatan, sehingga penyusunan kompetensi betul-betul harus kita konsenkan dari awal. Ya, bagaimana peran administrator sebagai penentu kompetensi itu memang betul-betul kita rasakan pada saat itu. Jadi bagaimana kita melakukan intake data kepada user, terus kemudian mencari data-data yang tepat gitu untuk kemudian kita turunkan ke dalam kompetensi. Kemudian dari kompetensi yang sudah kita turunkan, kita lakukan validasi kepada user lagi. Ya, istilahnya setidaknya validasi tampang lah ya, face validity-nya gitu ya, dan validasi konten juga. Dengan seperti ini, dengan TUSI seperti ini, dengan analisis jabatan seperti ini, maka kompetensi yang dibutuhkan adalah ABCD gitu ya. Jadi memang tidak jarang pada saat itu kami merumuskan satu jabatan itu bisa sekitar 8 sampai 12 kompetensi yang kita ukur waktu saat itu. Jadi bayangkan kalau kita harus mengakses sekitar 4 atau 5 jabatan, ya berarti kita harus melakukan proses analisis kompetensi itu ya sesuai dengan jumlah jabatan yang harus kita bimbing pada saat itu. Dan peran administrator di situ itu memang terasa sekali betul begitu kuat untuk menentukan itu semua. Nah, sehingga dari situlah saya belajar. Di situ saya belajar sebetulnya proses assessment dari awal sampai akhir itu terasa di situ. Dan memang bedaannya agak berbeda dengan sistem yang sedang kita kembangkan saat ini, ya, yang berkembang saat ini. Jadi dulu kalau teman-teman mungkin mengenal di BKN, kita kalau yang teman-teman ikut diklat pertama dari BKN kan ada mengenal sistem ini ya, integrasi data ya. Mulai dari yang murni judgmental sampai yang murni statistical. Ya, itu kan ada satu kontinum ya, satu garis kontinum di mana yang murni judgmental yang sering kali kita lakukan secara kualitatif gitu ya, di mana semua asesor berkumpul, kemudian berargumen, memutuskan, memunculkan eviden-evidennya, sehingga hasil nilai akhir dari si asesi itu diputuskan ya di pertemuan asesor meeting pada saat itu, sampai ke murni statistical yang mana semua proses integrasi itu terinput by system, sehingga asesor tidak perlu lagi mungkin berargumen ataupun mungkin terjadi perdebatan ya untuk membahas satu nilai dari asesi, tetapi semuanya sudah terbahas oleh sistem. Nah, proses inilah yang kemudian berkembang di BKN sehingga nanti akan berpengaruh juga kepada peran-peran dari administrator itu sendiri. Ya. Oke. Itu kita mungkin lihat ke sini dulu ya, ke slide dulu ya. Di sini sudah ada, kita semua sepakat ya, bagaimana apa yang dikatakan Verhoeven dan Bayhem. Ini dia mengeluarkan statement ini kurang lebih sudah tahun 83-an, 1983. Jadi ini sebenarnya udah kata-katanya udah lama ya. Udah sangat lama, tetapi ternyata memang masih cukup
pas sampai sekarang kita gunakan. Jadi mereka mengatakan bahwa assessment center sampai saat ini kita sepakat bahwa the most comprehensive method ya untuk pengukuran ya, walaupun ya sampai saat ini kita menggunakan itu ya, dan kita semua sepakat untuk itu. Kalaupun mungkin misalnya ada metode penilaian lainnya yang lebih mungkin lebih terbarukan sampai saat ini, saya pikir belum ada yang validasinya mendekati atau mungkin melebihi dari assessment center. Nah, kemudian langsung spesifik pada administrator. Istilah dari administrator sendiri di dalam regulasi ternyata di Permenpan 39 tidak ditemukan, teman-teman, Bapak Ibu. Istilah administrator itu ditemukan di Permenpan 41. Ya. Kenapa hanya di Permenpan 41 ditemukan? Ya, awalnya istilah administrator ini itu walaupun nanti di Perban 26 mengikuti ya, tapi Permenpan 41 karena Perban 26 muncul sebelum Permenpan 39, jadi memang nomenklaturnya masih mengikuti yang sebelumnya. Nah, di sini mengatakan bahwa administrator adalah seorang asesor senior yang bertanggung jawab atau mengepalai pelaksanaan penilaian kompetensi dengan metode assessment center. Di sini ada statement asesor senior. Nah, ini multitafsir ya, karena memang penjelasannya secara lebih spesifik tidak ditemukan. Kemudian hal inilah yang kemudian dipahami oleh multitafsir oleh teman-teman. Ada yang misalnya bisa dikatakan senior kalau dia sudah paling setidaknya sudah berpengalaman 10 kali mengikuti assessment misalnya. Atau hanya berdasarkan pangkat atau berdasarkan jenjang ya, terlepas dia baru baru pindah jabatan ataupun misalnya baru saja masuk sebagai media gitu kan, tapi karena udah paling senior jadi dia langsung diangkat sebagai administrator ya. Ada juga memang yang itu mengcombine antara keduanya, jadi memang dari sisi kepangkatan ataupun dari sisi jenjang jabatan maupun dari sisi banyaknya dia mengikuti assessment. Yang terjadi memang dua-duanya ini terjadi ya. Walaupun di Perban 26 mengatakan administrator ya, ada lagi ketua tim ya. Jadi di atasnya administrator ini ada lagi ketua tim. Jadi makanya untuk beberapa case saya mengatakan bahwa istilah ketua tim di dalam assessment center itu memang kalau kita lihat di di buku-buku ya, di buku literatur terkait dengan assessment center, ini memang asesor leader itu ya administrator ya, leadernya itu administrator. Gitu. Walaupun misalnya harusnya apakah itu bisa disamakan dengan ketua tim? Lalu apa bedanya antara ketua tim dengan administrator? Sebetulnya kedua poin ini bisa disatukan juga bisa dibedakan. Kalau misalnya kita bicara di regulasi ya di Perban 26, maka ini ada dua hal yang harus dibedakan. Artinya ketua tim itu sendiri, kemudian administrator itu sendiri. Ya, walaupun memang ternyata di Permenpan 41, walaupun sekarang Permenpan 41 tidak berlaku lagi ya, itu peran sebagai administrator itu tidak secara langsung terberi gitu ya, tidak langsung angka kredit itu terberi ketika Anda menjabat berstatus sebagai administrator. Tetapi ketika Anda menjabat sebagai seorang ketua tim, maka sudah otomatis angka kredit itu terberi. Itu kan. Jadi sebetulnya yang ideal seorang ketua tim adalah seorang administrator.
Jadi ketua tim dan administrator itu harusnya ya orang itu gitu, satu orang gitu. Jadi dia merangkap dia sebagai ketua tim, dia juga sebagai administrator. Harusnya seperti itu. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh hapus saya yang lalu ya, yang pertama mendirikan asesmen itu ya Bu Sri Kusmaningtih, beliau memposisikan dirinya sebagai administrator sekaligus ketua tim pada saat itu, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu tidak menjadi ambigu. Nah, tetapi boleh saja kita menempatkan dua orang yang berbeda antara ketua tim dengan administrator. Ya, karena dimungkinkan untuk itu. Dimungkinkan. Apalagi di Perban 26 sendiri statement tentang siapa ketua tim, siapa administrator itu ada. Jadi kalau ketua tim, ya kalau misalnya untuk metode sederhana, ya maka ketua timnya boleh jenjang madya, administratornya boleh jenjang muda, ya kan? Kalau metodenya sedang, maka ketua timnya boleh utama, ya ketua timnya yang utama, administratornya madya. Ya. Metode sedang, sorry. Kalau metode sedang, ketua timnya boleh madya, administratornya boleh muda, ya. Kemudian kalau kompleks, ketua timnya harus utama, administratornya boleh madya, ya. Tapi posisinya di situ kita hanya mendapatkan 80% ya, kalau posisi di kompleks itu. Nah, artinya boleh saja dilakukan. Nah, lalu bagaimana pembagian jobnya antara administrator dengan ketua tim tadi? Pada saat pelaksanaan di lapangan memang lebih banyaknya yang berperan adalah administrator. Jadi bagaimana administrator itu meng-create dari awal sampai akhir dari pelaksanaan asesmen itu. Oh gitu. Kalau begitu kita lihat, apa sih sebetulnya kualifikasi dari seorang administrator? Apakah seorang asesor senior itu harus super power gitu ya, atau punya harus ada kualifikasi khusus gitu yang dibutuhkan gitu. Saya pikir di sini teman-teman semua sudah pernah merasakan sebagai administrator ya, terutama yang asesor muda maupun madya ya. Ya. Karena ternyata tugas-tugas dari seorang administrator mulai dari menentukan simulasi, menentukan kompetensi. Tadi saya cerita masalah bagaimana sebelum adanya SKJ ini kan menentukan kompetensi ini adalah bukan perkara yang mudah gitu, karena bagaimana kita harus mengevaluasi mulai dari evaluasi jabatan, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan sampai kita menentukan oke, kalau begini jabatan ini dengan tugas seperti ini dibutuhkan kompetensi ini A B C D E gitu ya. Kemudian kalau untuk mengukur ini berarti kita pakai simulasinya ini. Nah, kemudian menyusun soal, sampai menyusun soal juga nih. Ya. Walaupun untuk beberapa tadi yang saya sampaikan ya, untuk beberapa instansi atau beberapa penyelenggara asesmen lebih banyak mempersiapkan orang khusus, tim khusus yang membuat menyusun soal ya. Makanya sini saya dalam tanda kurung tentatif ya, artinya administrator bisa juga sebagai penyusun soal ya, atau bisa juga hanya dia meng-QC saja. Jadi sudah ada soalnya, dia tinggal memilih menyesuaikan soal mana yang kira-kira pas buat jabatan yang akan dilamar gitu ya. Artinya sangat berbangga sekali teman-teman di instansinya yang sudah punya bank soal nih. Karena tidak mudah ya membuat bank soal itu ya. Dan tentunya dengan keberadaan bank soal itu sangat memudahkan bagi administrator ataupun bagi penyelenggaraan asesmen itu sendiri dalam melakukan perencanaan atau melakukan penyelenggaraan asesmen. Karena sudah tinggal mengambil saja gitu ya dari soal-soal yang tersedia, tidak perlu menyusun lagi. Bayangkan kalau tugas administrator juga harus menyusun soal, ini
Sementara target dari penyelenggaraan assessment itu misalnya dalam waktu yang sangat singkat atau sangat terbatas. Nah, kemudian melaksanakan briefing asesor dan training simulasi pada asesor. Ini training simulasi artinya kalau si penyusun soal itu adalah si administrator, maka dia harus mensosialisasikan bagaimana caranya dia mengukur apa namanya indikator-indikator yang terdapat di dalam soal. Jadi kalau istilahnya mensosialisasikan COA ya, kalau sudah ada ya, course of action-nya dari simulasi-simulasi yang sudah dibuat. Nah, tetapi training untuk simulasi pada asesor ini bisa saja kita skip. Artinya ini akan menjadi tugas dari si penyusun soal. Kalau memang tadi soalnya itu berbeda, penyusun soalnya berbeda. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan yang terpenting, yang paling utama adalah bagaimana memantau dan memastikan pelaksanaan asesmen berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Ya. Adapun misalnya kendala-kendala yang dihadapi di lapangan seperti misalnya keterlambatan waktu, mungkin adanya sesi yang bermasalah atau ada kendala jaringan ya. Kalau sekarang kita sering menggunakan virtual ya, kendala jaringan, tiba-tiba lampu padam atau apa. Nah, keputusan-keputusan keputusan-keputusan yang sifatnya responsif yang harus diselesaikan pada saat itu memang itu akan menjadi keputusan administrator. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan di sini kompetensi decision making-nya juga harus ada ini buat seorang administrator. Ya. Kemudian memimpin jalannya asesor meeting dan menetapkan nilai seorang asesi. Ya. Makanya kenapa di sini dengan tugas-tugas seperti ini nanti kita lihat ternyata kompetensinya apa saja. Nah, kemudian mereview laporan, pengantar dan laporan, melakukan presentasi hasil, memberikan evaluasi dan umpan balik pada kinerja asesor. Ini semua sebetulnya Bapak Ibu bisa lihat di Permenpan 41. Jadi di Permenpan 41 walaupun administrator tidak mendapatkan nilai khusus gitu ya, angka kredit khusus dengan terberinya sebagaimana di satu untuk ketua tim, tetapi butir-butir kegiatan itu juga sangat banyak ya untuk seorang administrator. Sehingga bisa kita katakan bahwa ini ada kompetensi manajerial, ada kompetensi teknis. Kalau kita lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah kompetensi manajerialnya. Seorang administrator itu sangat penting memiliki leadership. Setidaknya leadership yang dibutuhkan adalah tim leadership, ya kan? Bagaimana kepemimpinan tim, ya, karena lingkupnya terbatas ya di tim itu, ya. Tapi juga tidak hanya kepemimpinan tim juga, tetapi bagaimana dia mengkondisikan, mengkondisikan lingkungan tesnya nanti itu seperti apa, itu juga kelihayan yang dibutuhkan. Bagaimana seorang pemimpin memahami, menangkap kebutuhan, menangkap situasi, menangkap kondisi yang terjadi di lapangan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah communication skill. Communication skill ini adalah tadi kan karena ada tugas apa tadi, mempresentasikan hasil itu secara oral. Jadi secara lisan itu komunikasi lisan ya. Komunikasi tulisnya juga sama. Bagaimana seorang administrator itu mampu untuk mereview laporan-laporan yang ditulis oleh seorang asesor. Jadi bagaimana kemampuan penulisan laporan seorang administrator itu harusnya sudah berada di atas standar dari asesor yang lainnya. Jadi tadi kemampuan leadership-nya, kemudian communication-nya itu harusnya dia sudah berada di atas standar dari asesor yang pada umumnya yang dipimpinnya. Karena selain dia harus bagaimana dia mampu mengkomunikasikan kepada sesama asesor, ya dia juga kan nanti harus mempresentasikan hasil di hadapan user ya. Bagaimana hasil-hasil itu dia mampu mempersuasi hasil yang
hasil dari assessment tersebut. Lalu juga bagaimana secara komunikasi dia bisa memberikan argumen-argumen yang tepat gitu kepada rekan asesor, sesama asesor pada saat asesor meeting, sehingga rekan-rekan asesor yang pada saat itu terlibat itu menerima argumen-argumen yang diberikan oleh administratornya. Kemudian interpersonal effectiveness, ya, ini bagaimana pendekatan personal itu juga harus dimiliki oleh seorang administrator. Ya, maaf. Agak ini ya, agak lag ya. Tes. Ya, teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Bapak Ibu, izin. Mbak Santi, saya nggak bisa mendengar suara Mbak Santi. Oh iya, sorry. Ya, tadi putus ya, sempat putus ya. Oh iya, iya. Mungkin panitia bisa bantu suaranya Mbak Santi biar bisa masuk ke Zoom. Soalnya agak nggak terdengar ya di Zoom. Ya, kemudian yang selanjutnya saya lanjutkan planning dan organizing. Kemudian juga decision making. Planning dan organizing tentunya sangat berkaitan nanti dengan bagaimana seorang administrator harus membuat penjadwalan mulai dari perencanaan sampai di akhir, sampai laporan itu terjadi, sampai laporan itu terbentuk itu berapa lama, kemudian bagaimana mekanismenya, ya, mengorganisnya seperti apa dengan jumlah asesor sekian, dengan jumlah kebutuhan asesi sekian, berapa dibutuhkan asesornya. Nah, ini kan juga sangat sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk itu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah penting yaitu decision making. Tadi ya, bagaimana seorang administrator harus membuat keputusan-keputusan, ya, keputusan-keputusan yang itu sifatnya walaupun sederhana, ya, tetapi sangat amat bergantung seberapa cepat dan seberapa berani juga seorang administrator mengambil keputusan di lapangan. Misalnya, katakanlah misalnya, ini tes sudah berjalan 30 menit, tiba-tiba seorang datang gitu kan. Peserta tiba-tiba baru saja datang, sementara tes sudah berjalan. Nah, ini juga kan harus kita pertimbangan yang harus kita berikan pertama kali apa misalnya. Tesnya apa dulu nih? Tesnya kira-kira punya waktu yang cukup panjang nggak? Gitu. Misalnya, oh tesnya analisis kasus. Berapa lama analisis kasus? Oke, analisis kasus 90 menit. Dia sudah telat 30 menit. Berarti hanya dia punya tinggal sisa waktu 60 menit. Iya. Artinya boleh aja kita nego misalnya. Oke, peserta nego. Nah, kita nego ke peserta. Anda boleh ikut assessment, tetapi waktu yang berjalan hanya tinggal 60 menit. Apakah Bapak bersedia atau Ibu bersedia? Karena tidak akan ada penambahan waktu untuk itu. Kalau misalnya dia bersedia, ya silahkan mengikuti. Kalau misalnya tidak bersedia, apa selanjutnya konsekuensinya? Nah, ini tentu saja nanti imbasnya juga sama pihak misalnya user kita, gitu ya. User kita katakanlah misalnya Biro SDM yang mengirimkan orang itu. Boleh nggak nih orang ini akhirnya nggak ikut? Oh, misalnya, oh nggak boleh, tetap harus diambil. Karena kan biasanya orang SDM akan bicara target. Oh, target saya nanti saya nggak mau kalau kurang gitu kan. Nanti saya sudah targetkan sekian ratus orang. Kalau misalnya ditolak dengan alasan ya walaupun yang salah sebetulnya yang bersangkutan kan gitu ya. Tetapi biasanya itu negonya kan nanti justru pas di lapangan itu pada saat selesai, pada saat pelaksanaan. Nah,
hal-hal seperti inilah yang sering kita jumpai di lapangan. Makanya kemudian peran administrator menjadi penting juga pada saat pelaksanaan. Tetapi ketika kemudian semuanya sudah berjalan, ya artinya baik dari asesi maupun penjadwalan sudah oke, asesinya juga baik-baik semua, manis-manis semua, maka pada saat pelaksanaan sebetulnya peran administrator ya kurang lebih hanya 10% lah. Karena lebih pada memastikan saja bahwa penyelenggaraan assessment itu berjalan dengan baik. Itu dari managerial skill. Nah, dari technical skill-nya, dari technical kompetensinya, kompetensi teknisnya, ya. Pertama yang harus dimiliki adalah asesor, administrator. Seorang administrator harus memiliki kemampuan untuk memahami kompetensi dan dasar-dasar tentang dasar-dasar perilaku berdasarkan kompetensi. Jadi seorang administrator harus memiliki pemahaman tentang kompetensi ini melebihi, ya, setidaknya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan atau melebihi, gitu ya, melebihi pemahamannya sudah harus baik dengan itu. Makanya tadi dengan notabene dengan apa namanya tadi, asesor senior yang disematkan kepada si administrator, maka harapannya si administrator ini sudah memiliki preferensi yang cukup banyak tentang indikator-indikator perilaku yang muncul atau eviden-eviden yang muncul dari setiap kompetensi yang ada. Gitu. Nah, inilah yang sangat penting pada saat nanti juga di assessor meeting. Jadi seharusnya kalau asesornya, administratornya ini sudah mumpuni untuk memahami kompetensi, ya, itu asesor meeting itu nggak ada istilahnya asesor nanti ngeyel sampai berjam-jam misalnya nggak kelar-kelar. Enggak, pokoknya saya maunya segini, saya maunya 2 gitu. Oh, nggak bisa, simulasinya 3. Oh, nggak mau, saya maunya 2 gitu. Nah, seorang administrator yang menjadi penengah, ya kan harus oke, kalau gitu kita harus bijak dulu kan dalam menempatkan, dalam memandang permasalahan itu kan kita tempatkan secara bijak dulu. Oke, eviden apa yang ada di 2, eviden apa yang ada di 3. Nah, itu kan harus didudukan secara bersama-sama dan kemudian pemahaman kompetensinya kita buka lagi. Nah, makanya seringkali kemudian di dalam asesor meeting juga ada proses edukasi biasanya di situ. Jadi pemahaman terhadap kompetensi itu biasanya juga kita lakukan, ya, dalam setiap asesor meeting. Jadi saya seringkali juga melakukan hal demikian. Jadi ketika pada saat kita ada asesor meeting, ya, temuan yang terjadi adalah teman-teman asesor ini belum berada pada satu rate yang sama. Sementara kekuatan dari suatu assessment center kan inter-rater, ya. Bagaimana kita validasinya dan kemudian reliabilitasnya itu sama antara semua pemberi skor, yaitu inter-rater tadi. Nah, untuk memastikan itu, kita kan harus punya frame berpikir yang sama, ya. Walaupun frame berpikir kita udah sama nih, SKJ, ya. Permenpan 38 tahun 2017. Tetapi kita semua pahami bersama bahwa ternyata Permenpan 38 tahun 2017 ini multitafsir gitu. Ya, multitafsir, banyak sekali terjadi kerancuan paradigma atau kerancuan cara pandang atau persepsi yang berbeda-beda untuk memahami satu kompetensi, ya. Sehingga kalau begitu, apalagi kalau misalnya, ya, kita berhadapan dengan asesor dengan latar belakang yang sangat banyak gitu, ya. Beda kalau misalnya teman-teman hanya mengadministratori teman-teman yang berada dari satu instansi saja gitu, ya. Ya, setidaknya kita pelatihan asesor bareng gitu kan, diskusi bareng, bikin simulasi bareng,
setidaknya akan lebih cepat lah itu validasi iteratornya itu ketemu gitu kan. Karena istilahnya kita udah ada di satu frekuensi nih, udah ada di satu gelombang. Jadi sepakatnya gampang. Ya. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan asesor dari luar, dari eksternal, yang itu pelatihannya berbeda, dia dapat dari provider juga yang berbeda, yang satu dari BKN, yang satu versinya PPM, yang satu versinya DDI, ya kan? Yang satu versinya HIMSI. Nah, ini pastinya punya cara pandang yang berbeda-beda. Nah, dari sinilah kemudian makanya kita perlu menempatkan perbedaan itu secara lebih bijak. Diharapkan asesor yang sudah punya jam terbang tinggi, dia sudah bisa menempatkan itu. Selanjutnya punya kemampuan untuk mengevaluasi kompetensi jabatan. Ya, ini walaupun sekarang kita sudah punya SKJ ya tahun 2017 ya, tetapi pemahaman tadi selain pemaham kompetensi, evaluasi kompetensi juga perlu gitu. Walaupun istilahnya ya, walaupun kita lihat bahwa untuk satu jabatan dengan jabatan yang lain itu punya kompetensi yang sama, tetapi ada muatan-muatan yang lebih khusus ya, yang itu mungkin dimiliki oleh satu jabatan dan itu mutlak harus dipenuhi secara utuh di jabatan itu, dan ada yang mungkin sifatnya minor. Nah, inilah evaluasi kemampuan evaluasi kompetensi jabatan. Memahami dasar-dasar penyusunan simulasi dan mengembangkan model simulasi. Kenapa kompetensi teknik ini harus diperlukan bagi seorang administrator? Karena walaupun seorang administrator bukan sebagai penyusun simulasi, dia harus memahami batasan-batasan simulasi ini mengukur apa, ya kan? Kompetensi apa yang diukur di simulasi ini? Bagaimana cara menggalinya? Apa saja hal-hal yang bisa digali dari simulasi tersebut? Dengan ini, dia bisa nanti memutuskan simulasi. Oke, simulasi yang dibutuhkan adalah A, B, C, D. Oke, kita pakai intre. Oke, kita pakai presentasi. Kita pakai diskusi misalnya. Karena kalau administrator tidak paham dengan ini, oke kita copy paste aja dari yang sebelum-sebelumnya. Nggak salah sih, mungkin fine-fine aja. Karena toh prinsip-prinsip assessment center-nya tetap berjalan, yaitu multi-metode, multi-asesor. Tetapi pada saat nanti teman-teman, bagaimana kadang-kala kita sering menemukan situasi yang tidak ideal. Tidak idealnya seperti apa misalnya? Kita dihadapkan kepada peserta yang sangat banyak, waktu yang sangat sedikit, sarpras yang sangat minim atau tidak memadai, gitu kan? Atau mungkin tadi sarpras yang tidak memadai termasuk salah satunya mungkin tempat, jaringan, ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan situasi yang tidak memadai, situasi yang tidak mendukung misalnya. Seperti juga misalnya lokasi tempat kita assessment di misalnya budaya setempat itu juga sangat mempengaruhi. Seperti misalnya ketika kita mau menggunakan simulasi intre yang dengan berbagai macam stimulus ya, tentunya akan sangat berbeda ya. Memo-memo ataupun stimulus-stimulus yang kita berikan itu untuk di pusat ya, untuk kalangan pemerintah pusat dengan daerah. Ketika kita menyamakan ya memo-memo tersebut,
ini nanti nggak nyambung nih gitu jadinya. Walaupun sebenarnya prinsipnya sama ya, sama-sama misalnya sama-sama instansi pemerintah, tetapi kan ada kultur yang berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Atau mungkin, oh saya pengennya bikin diskusi itu pakai apa namanya, pakai kamera, ada kamera, terus kemudian nanti si apa namanya, sesinya harus presentasi dulu gitu di hadapan kamera itu, terus baru nanti masing-masing menanggapi. Ya. Idealnya mungkin bagus ya, bagus untuk satu situasi atau satu kondisi yang memang kita ketika sarpras itu memenuhi. Tetapi kemudian kita mau melaksanakan itu di daerah terpencil misalnya, yang itu mungkin juga secara yang satu mungkin di satu sisi aksesinya sudah juga mungkin banyak ya, tidak seminim yang di daerah yang lebih yang satunya gitu, atau di kota besar yang itu secara sarpras lebih mudah dikondisikan. Nah, sementara di daerah terpencil ini sulit gitu. Sementara kita pengen yang ideal gitu. Nah, ini kan hal-hal yang tidak sepatutnya kita paksakan gitu. Nah, inilah yang kita harus memahami bahwa apa sih konsep dasar dari simulasi itu? Bagaimana mengukur apakah simulasi itu dan bagaimana simulasi itu bisa kita laksanakan. Untuk beberapa situasi, administrator bisa seringkali juga menjadi pemberi instruksi. Ya. Bahkan kalau kita lihat di buku-buku, di literatur tentang assessment center, seringkali kayak pada saat LGD gitu ya, itu administrator yang memberikan instruksi. Ya. Ini kalau misalnya dia hanya satu kali, satu batch gitu ya, satu batch atau 2 batch tapi tidak paralel. Tapi kalau paralel kan satu orang administrator harus bolak-balik, ini kan nggak efektif juga. Nah, kemudian yang selanjutnya menguasai teknik atau dasar penilaian simulasi. Ini tentunya sama tadi dengan kaitannya tadi. Ya. Kemudian memahami situasi dan lingkungan penilaian. Ini yang tadi saya sampaikan. Situasi dan lingkungan penilaian. Kita harus juga aware gitu ya, empati lah ya, terhadap asesi di mana kita melakukan penilaian. Misalnya, asesmen kita semua menggunakan online. Semua menggunakan online, menggunakan computerized, CAT, katakanlah seperti itu. Ya. Kita harus pastikan bahwa asesi tidak ada yang lack of, gitu ya. Tidak ada yang kesulitan untuk menggunakan komputer itu. Kok bisa? Gimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Karena apa? Karena ketika kita mengabaikan hal ini, maka nanti yang terjadi adalah asesmen kita tidak betul-betul mengukur kompetensi, tetapi karena asesi sudah panik duluan gitu ya, karena ketidaklihaian mereka menggunakan komputer misalnya seperti itu. Tapi nanti ada argumen, loh nggak bisa, kita tuh harus semua semua PNS itu harus bisa menggunakan komputer. Oke, berarti kita harus pastikan kepada pihak penyelenggara kita, misalnya kita kepada narahubungnya kita sampaikan apakah semua peserta sudah terbiasa dengan menggunakan komputer, ya, bagaimana dengan penguasaan internet di sana. Kalau misalnya komputer sudah oke, Bu, tapi internet kami jarang yang mengoperasikan, sebatas misalnya buka email misalnya, itu juga masih jarang, hanya orang-orang tertentu saja. Oke, kalau begitu
ini akan menentukan kita memilih aplikasi yang akan kita gunakan, gitu kan. Oke, kalau gitu kita sederhanakan model simulasi yang akan kita gunakan. Jangan kita pakai simulasi aplikasi yang itu menyulitkan dengan menggunakan kemampuan misalnya penguasaan internet tingkat mahir misalnya. Ya. Tapi kita sederhanakan. Atau misalnya terus kita tanyakan misalnya dan arah hubung, wah di sini yang menggunakan komputer masih sangat sedikit Ibu misalnya. Lebih banyak kita masih pakai manual. Oke, kalau gitu ya kita juga harus menyesuaikan, setidaknya apa mungkin kita gunakan paper and pencil. Tapi kalau begitu mundur lagi dong kita Bu ke beberapa tahun yang lalu. Oke, nah sekarang prinsipnya tinggal bagaimana kita mau mewujudkan assessment ini, melahirkan kompetensi orang ini, memunculkannya secara sebenarnya, atau kita mau melihat kemampuan komputernya gitu aja. Ya. Nah, intinya pemahaman terhadap situasi dan lingkungan ini. Jadi kalau kita mengukur kompetensi, berkaca pada kompetensi Permenpan 38, sosiokulturalnya juga harus bagus gitu ya. Ya. Kemudian membuat perencanaan kegiatan dari awal hingga akhir. Ini tadi sudah saya singgung. Memimpin tim dan mengambil keputusan dalam lingkup terbatas. Ya. Kemudian memahami kaidah penulisan laporan assessment. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan teknik-teknik presentasi. Oke. Bu moderator, saya mau tanya nih, saya sampai jam berapa ya kira-kira paparannya? Baik, kita sampai jam 2:30 ya, Bu Devi ya. Nanti Berarti kita tinggal 5 menit lagi ya? sharing session untuk biar teman-teman banyak untuk diskusi Oke. dan bertanya Baik. Bu Devi ya. Siap. Oke, kalau enggak, ini paparan saya cuma sedikit sebetulnya, hanya 10 slide. Tapi ceritanya agak panjang kayaknya dari tadi ya. Oke, nah ini menarik sekali ketika saya cerita sedikit tentang teknik presentasi. Ternyata ya, mempresentasikan hasil di hadapan user itu tidak semudah kita presentasi di hadapan di kelas gitu ya. Di kelas. Apalagi kalau misalnya kita dulu waktu kita kuliah kita sering disuruh presentasikan ya di kelas ya. Konteksnya adalah semua peserta di kelas itu aware terhadap apa yang akan kita tulis dan tidak mempertanyakan gitu. Karena semua tahu, oh dia mempresentasikan buku yang dia sadur misalnya gitu. Ya, jadi paradigma negatifnya itu nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita presentasi hasil, waduh, ini kita siap-siap harus banyak berargumen, ya, harus mempersuasi audiens, ya. Audiens ini kita bisa katakan itu pansel, bisa orang SDM, ya, bisa siapa saja di situ, ya. Mereka yang punya prior knowledge, yang itu mungkin saja berseberangan dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, prior knowledge ini terkait dengan apa? Misalnya, dengan kok orangnya nggak seperti yang disampaikan sih, gitu. Sehari-hari bagus, kok di assessment-nya jelek, gitu. Atau kok orang itu bisa assessment-nya bagus padahal sehari-hari jelek. Itu prior knowledge yang berseberangan. Atau bisa juga prior knowledge yang sudah antipati duluan terhadap hasil assessment center. Misalnya, ada pemahaman yang oke, kalau ini assessment ini apaan sih gitu. Masa cuma 2 hari udah bisa ngelihat semuanya.
kayaknya sakti banget gitu kan. Ini prior knowledge yang menutup gitu ya, yang menutup kemungkinan-kemungkinan apa namanya kita memberikan hasil yang baik gitu ya. Sehingga orang-orang seperti inilah yang kemudian kita harus persuasikan gitu untuk menerima hasil assessment kita. Jadi kita tidak, pada saat kita presentasi hasil assessment, kita tidak hanya membacakan hasil assessment, tetapi mengkomunikasikan. Nah, ini kalau saya pakai bahasa mengkomunikasikan itu lebih kepada harus ada umpan balik gitu ya. Pemahamannya harus dapat nih, gitu. Nggak hanya menyampaikan, tetapi harus ada komunikasi. Sehingga semua audiens yang hadir pada saat kita presentasi itu keluar atau selesai dengan terpuaskan gitu. Semua setuju dan sepakat menerima hasil yang kita sampaikan. Kalaupun ada yang kurang pas, kurang masih kurang berkenan atau apa ya, itu diharapkan tidak dominan lah ya, menjadi menguasai. Tapi setidaknya sebagian besar sudah terpuaskan dengan apa yang kita sampaikan. Oke, nah kita lihat kemudian di tahapan-tahapannya, di tahapan assessment-nya. Kalau dikatakan tadi dengan proses yang saya ceritakan tadi di awal sampai akhir, setidaknya kontribusinya persiapan itu bisa sampai 60%, teman-teman. Di pelaksanaan sekitar 10%, di paskanya 30%. Tapi ini belum ini ya, bukan penelitian yang ilmiah nih. Ini masih apa namanya prediksi ya. Artinya nanti barangkali teman-teman ini membuka kemungkinan ya buat teman-teman untuk melanjutkan dalam studi-studi yang lebih ilmiah lagi untuk sebetulnya seberapa besar sih peran administrator pada saat pelaksanaan assessment. Wah, ini bisa jadi ini nih ide buat penyusunan ini ya, karya tulis ilmiah. Ya. Oke, selanjutnya pada tahap persiapan nih, sekian banyaknya ini nih harus dilakukan oleh seorang administrator. Pertama yang harus kita perhatikan sebagai administrator, kita harus perhatikan lamanya waktu persiapan suatu penilaian. Kita punya waktu berapa lama nih? Ya. Karena waktu itu akan sangat berpengaruh kepada strategi apa yang akan kita ambil. Kita punya waktu 2 minggu, 1 bulan ya. Kemudian target atau tujuan penilaiannya apa? Misalnya untuk level apa? Untuk administrator, pengawas, ya, atau JPTP, atau JPTN. Kemudian menentukan jenis kompetensi atau model kompetensi yang akan digunakan, menentukan jenis simulasi yang akan digunakan, mengembangkan atau menyesuaikan simulasi. Ya, ini tadi ya, jika belum ada tim simulasi. Biasanya kalau saya di BKN, kita memang pernah membuat satu kompetensi, satu simulasi yang itu sifatnya generik, ya. Tetapi memang pada saat setiap assessment-nya banyak penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan agar lebih tailor gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya tetap ya, misalnya seperti informasi terkait dengan negara kayak gitu-gitu, ada beberapa yang memang itu tetap kita adakan di situ, tetapi untuk situasi kelembagaan segala macam itu kemudian kita coba buat spesifik gitu. Nah, itu dari beberapa yang kita lakukan untuk mengembangkan model simulasinya. Kemudian menentukan penjadwalan, menyiapkan petunjuk teknis penyelenggaraan. Ini petunjuk teknis ada yang sudah baku ya, dibakukan untuk beberapa prosedur gitu ya, untuk beberapa assessment, tetapi juga mungkin ada hal-hal yang perlu kita sesuaikan, misalnya terkait dengan jadwal, terkait dengan hal-hal penyesuaian-penyesuaian dilakukan dalam setiap assessment-nya juga kita masukkan dalam petunjuk teknis ini. Kemudian memastikan sarpras ya, tentunya ini bukan menjadi tugas murni dari seorang administrator, dia hanya memastikan dan berkoordinasi dengan tim penyelenggaraan. Jadi si administrator kan simulasinya tadi udah ditentukan. Oke, simulasinya mau pakai ini, misalnya LGD, ANKAS, Intrame, presentasi. Berarti dia butuh
butuh ruangan apa saja misalnya gitu kan. Berapa orang sih pesertanya, berapa orang asesinya, berapa orang asesornya. Berarti kan itu akan bergantung kepada nanti jumlah ruangan yang dibutuhkan, ya. Atau kalau misalnya kita virtual, berapa ruangan Zoom yang kita butuhkan, atau berapa breakout room yang harus dibuat, mekanismenya seperti apa. Nah, itu diskusi-diskusi teknis terkait dengan teknis ini juga sangat dibutuhkan koordinasinya dengan seorang administrator. Kemudian yang terakhir di tahapan persiapan ini adalah melakukan briefing asesor dan narasumber. Narasumber biasanya kita gunakan pada saat kita melakukan presentasi, simulasi presentasi. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan 2 poin, ya, memastikan pelaksanaan assessment walaupun cuma 2 poin, tapi ini kadang-kadang lumayan berat, apalagi kalau misalnya situasinya belum terkondisikan, gitu ya, belum terbiasa gitu ya pelaksanaannya. Memastikan pelaksanaan asesmen berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan mengatasi permasalahan atau kendala operasional pada saat pelaksanaan asesmen berlangsung. Nah, ini paskanya, memimpin jalannya asesor meeting, memastikan semua asesor telah melakukan penilaian sesuai dengan format yang disediakan, ya. Mereview laporan yang telah disusun oleh asesor, memastikan penilaian telah diterima oleh seluruh asesor yang terlibat dalam penilaian, ya. Menyiapkan bahan paparan hasil dan mempresentasikan hasil penilaian. Nah, seringkali ada satu poin lagi nih, kalau yang pernah ikut assessment juga ya, terlibat ngejar-ngejar asesor untuk nyelesain laporan. Ada nggak itu? Jadi tuh ada tugas khusus nggak itu yang jadi pengalaman para administrator nih? Wah, ini udah deadline nih, tapi banyak asesor yang belum nyerahin laporan ini. Tapi saya nggak masukin di sini ya, itu biasa kasuistik aja. Intinya saya kalau misalnya semua kita komitmen terhadap jadwal yang sudah kita sepakati bersama, kayaknya administrator nggak perlu pasang taring atau pasang tanduk ya untuk ngejar-ngejar asesor untuk menyelesaikan laporan sesuai dengan target. Oke, ya, oke, itu saja Mbak Santi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Desi Mutia. Kita berikan aplaus untuk narasumber kita, luar biasa. Dan saya yakin Bu Desi, di ruangan ini makin hangat begitu mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Desi. Baik, untuk lebih menghangatkan hati dan pemikiran kita juga di siang hari ini, baik kepada Bapak dan Ibu, diperkenankan untuk mendalami materi dengan bentuk pertanyaan. Dan kita berdiskusi, karena pastinya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Desi bahwa setiap instansi memiliki pengalaman yang berbeda-beda terkait pelaksanaan tugas sebagai seorang administrator. Untuk termin pertama, kami akan mengundang Bapak dan Ibu untuk bertanya. Mungkin yang izin kita mendahulukan dulu yang datang dulu ya, sebentar ya. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak. Silakan nanti disebutkan nama dan asal instansi. Terima kasih Bu Desi atas pencerahannya. Mohon izin. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan paparan Bu Desi tadi berkaitan dengan administrator ini. Di dalam Perka 38 dengan yang BKN itu ada sedikit perbedaan ya Bu ya, istilahnya dan keanggotaannya itu. Mungkin di dalam Perka 38 itu menyebutkan pengarah juga. Di samping ada pimpinan, administrator dan lain-lain. Itu ada berbeda dengan yang itu hanya administrator saja. Nah, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan, idealnya itu berapa orang ya Bu ya untuk tim admin dan lain-lain itu. Sehingga pelaksanaan seperti di BPN itu setiap intake itu misalnya 800 orang satu gelombang atau 400 sampai 400. Nah, itu sebaiknya berapa tim karena terserang waktu itu tidak cukup kadang-kadang karena dikejar waktu untuk membuat laporan dan review. Adminnya kadang-kadang hanya 2, kadang 1 yang dulu. Nah, ini mohon petunjuk mungkin idealnya bagaimana, apakah bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga berkaitan ini kemarin di BPN itu sampai saat ini belum melaksanakan briefing. Tapi
kita sudah melakukan kegiatan apa itu pelatihan itu sudah berkali-kali. Nah, apakah administrasinya briefing atau umpan balik itu sama dengan yang kita laksanakan seperti ini Bu? Atau ada model lain sehingga kita membentuk tim briefing itu di ATR BPN itu bisa memiliki sendiri gitu Bu. Ya, saya sendiri juga selama jadi asesor sampai saat ini belum pernah melaksanakan briefing. Justru nah ini diberikan kepada pihak ketiga. Ini yang mungkin nanti bisa kita sharing dengan Bu Desi bagaimana kita untuk bisa melaksanakan umpan balik ini di lingkungan kita sendiri. Karena terus atau feedback ini ya, karena yang tahu di lingkungan kita itu adalah kita sendiri. Kita kemarin sudah diuji coba dan kemarin dari Undip, dari UGM, dari Bandung ya, dari Bandung juga sudah 2 kali melaksanakan itu dengan hasil yang baik. Cuman ini yang belum pernah. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan dengan adanya kita bentuk tim atau bagaimana sehingga kita bisa mandiri mengadakan feedback tersendiri. Itu aja Bu. Berkaitan dengan asesi Bu, ini Bu yang berkaitan briefing atau pengarahan. Di dalam kita menyampaikan itu berkali-kali kita itu takut. Seandainya kita mengadakan penilaian kompetensi itu, bahwa pertanyaan dari asesi ini untuk apa? Apakah nanti untuk promosi, mutasi, dan lain-lain. Nah, kita selalu tidak berani menjawab itu. Karena itu bukan dapur kita. Tapi di dalam perkap BPN ini sudah jelas bahwa promosi mutasi itu adalah dilakukan melalui penilaian kompetensi ini. Nah, cara kiat-kiat Ibu menurut Ibu untuk menyampaikan kepada asesi ini, Bu. Terus terang, asesi ada yang sudah 2 kali, Bu. Sudah kita sampaikan di Orpek, pertama hasilnya baik. Karena sudah tidak berlaku, ujian lagi hasilnya jelek, Bu. Nah, ini yang jadi, ini gimana sih penilaiannya itu? Jadi, kiat-kiat itu, pengalaman itu yang memberi kita selama ini agak-agak kurang terbuka menyampaikan kepada asesi kalau tujuan penilaian kompetensi ini jelas-jelas untuk mutasi, pengembangan karier, promosi, dan lain-lain itu sudah jelas diatur di dalam Perkap BPN 26. Saya rasa itu saja Bu, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Bapak ya, 1 kali bertanya, ternyata ungkapan isi hatinya dikeluarin semua gitu ya Bapak ya. Baik. Kayaknya ini pengalaman Bapak waktu menjadi administrator ya Pak ya. Oke, baik. Ibu Desi, kita mau tampung dulu sampai 3 orang atau mau langsung direspon Bu Desi? Ini pertanyaannya banyak nih, nanti saya takutnya kelupaan. Oke, baik, langsung direspon saja ya. Aku respon dulu aja ya. Pak Budi ya? Pak Budi Bu? Iya. Oke. Pak Asuh. Oh, Pak Asuh. Ya, saya ketukar-tukar antara Pak Budi sama Pak Asuh, saya sering ketukar nih. Maaf ya Pak ya. Oke. Dengan ini ya, idealnya berapa orang ya dalam satu pelaksanaan assessment. Jadi kalau kita itu, kenapa kita harus paham betul tadi, pemahaman kita tentang simulasi, pemahaman kita tentang kompetensi, itu pemahaman kita terhadap lingkungan dan situasi assessment. Itu sangat penting, karena kita juga bisa, kita itu yang akan menentukan strategi kita. Karena misalnya seperti ini, kita punya waktu berapa lama? Oke, kita punya waktu berapa lama? Kemudian kita targetnya siapa? Oke, targetnya katakanlah untuk pelaksana atau JF pertama atau pengawas atau administrator. Batasannya apa? Oke, pelaksanaannya boleh sederhana. Sederhana itu pemilihannya kan terserah kita. Kita cari simulasi yang paling simpel, bisa mengambil banyak banyak orang dalam waktu yang singkat misalnya,
atau waktu yang bersamaan, katakanlah dengan waktu 60 menit, ya, dengan kita punya waktu 60 menit. Kalau kita gunakan untuk diskusi, misalnya, diskusi berarti kan kita dalam waktu 60 menit itu, kita hanya bisa mengobservasi 6 orang. Ya, tapi kita dapat kompetensi kerjasama, gitu kan. Tapi terus kemudian kita tambah, kita ada juga waktu 60 menit kita gunakan untuk analisis kasus. Oke, analisis kasus bisa menggali berapa kompetensi misalnya. Katakanlah misalnya 6 sampai 7 kompetensi. Sementara kalau kita bicara LGD, kita hanya bisa menggali misalnya 5 sampai 6 kompetensi gitu. 4 sampai 5 kompetensi misalnya. Berarti kan sedikit ya, lebih sedikit. Nah, pemahaman kita terhadap simulasi tadilah yang kemudian kita menentukan strateginya. Lalu kebutuhan asesornya jadi berapa? Idealnya, kalau kita nggak pakai wawancara, kalau kita, ini kan wawancara ini kita anggap metode yang terpisah ya, metode yang terpisah. Karena wawancara, kalau kita mau include-kan dalam wawancara BEI ya, itu setidaknya satu orang bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Itu kalau kita mengukur 9 kompetensi gitu kan. Maka pihak swasta pun nggak berani tuh 9 kompetensi itu diwawancara dalam waktu 60 menit ya. Saya kemarin sama Mbak Santi baru aja ikut sharing juga dengan salah satu narasumber swasta gitu ya. Ketika mereka tahu kita wawancara dalam waktu 90 menit itu menggali 9 kompetensi, geleng-geleng mereka gitu kan. Wah, ke inian itu, mana bisa wawancara BI dengan sebanyak itu kompetensinya, hanya dengan waktu sekian itu. Paling 6 aja, 5 sampai 6 kompetensi lah, paling banyak itu katanya. Artinya, kalau teman-teman mau menggunakan wawancara pun, paling mungkin wawancara konfirmasi. Konfirmasi terhadap apa, misalnya terhadap simulasi yang digunakan. Ya, kita bisa persingkat itu. Persingkat misalnya hanya 30 menit satu orang. Ankas dengan simulasi. Ankas dengan konfirmasi. Ankas dengan konfirmasi itu kita sudah dapat. Nah, jadi pemilihan itu idealnya tuh berapa lama? Kalau 30 menit berarti kan kita tinggal berhitung. Kita mau butuh berapa waktu, berapa lama. Nah, setelah kita menentukan simulasinya juga kan kita akan berhitung waktunya kan. Kita cari misalnya laporannya seperti apa. Tadi kan salah satu yang dikeluhkan juga, gimana kalau kita harus mereview laporan sekian banyak gitu ya. Jadi kalau 800 administratornya cuma 2. Bayangin Mbak, saya harus misalnya mereview 400 laporan gitu ya, apa mungkin gitu kan. Nah, atau mungkin dibatasi nggak usah pakai laporan, hanya angkanya saja gitu misalnya. Ada hal-hal seperti itu yang bisa kita sepakati. Ya intinya kita membuat mekanisme supaya lebih strategi, supaya lebih mudah dan supaya bisa lebih handle. Yang pastinya dengan banyak seperti itu kita tidak pakai assessment center lah ya, karena assessment center tadi prinsipnya kan harus banyak ya. Kalau metode sederhana itu kita hanya melakukan sebatas penilaian assessment saja. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yang umpan balik atau feedback. Ini sebenarnya bukan ranah saya, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke Bu Nurul ya. Bu Nurul nanti di sesi terakhir. Ya, tapi saya gini, kalau sementara teman-teman sudah terbekali dengan cukup baik ya, dengan proses umpan balik itu sendiri, prinsip-prinsipnya, saya pikir tidak ada halangan untuk mencoba ya,
kan bisa dicoba dulu. Ya kalau memang misalnya diberikan kesempatan, setidaknya tidak perlu banyak-banyak dulu, dicoba 1-2 kali gitu dengan 1-2 sesi. Saya pikir seseorang itu akan bisa karena terbiasa, saya pikir itu ya. Dan kita semua sepakat dengan itu. Apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu akan enak nanti pembawaannya. Mungkin kita dengan dan harus dipastikan dulu nih, ketika teman-teman belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan feedback sendiri, sebetulnya apa yang menjadi keberatan dari pihak manajemen misalnya. Kenapa kok kami tidak diberikan kesempatan? Hal-hal apa yang kami harus penuhi? Hal-hal apa yang kami masih kurang? Nah, itu kan bisa ditingkatkan ya. Itu kan dengan keterbukaan ya, dengan komunikasi keterbukaan yang antara kedua belah pihak. Ya, itu dulu kali Bu Santi. Iya, baik, memang dibutuhkan strategi ya Bu Desi dan Bapak Ibu untuk bisa mengassessment dalam jumlah 400 sampai 800 orang gitu dengan jumlah asesor yang minim gitu ya. Oke, baik. Baik, Pak Asuf mungkin mau ditanggapi atau sudah oke? Ya, baik, cukup, terima kasih. Oh, boleh saja, itu kan strategi Pak, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Desi gitu. Atau dibuat termin atau menggunakan metode lainnya kalau memang nanti kita lihat tujuannya gitu ya Pak ya. Baik, izin. Baik, terima kasih Pak Asuf. Ada lagi Bapak Ibu di internal di ruangan ini yang ingin bertanya? Atau ingin sharing pengalamannya? Bu Lila? Ini ada Pak Huton? Cukup, baik. Oke, silakan kita lihat langsung pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada di media Zoom. Baik, di sini izin ya agak baik. Jika dalam instansi asesor senior media diangkat melalui penyetaraan, sedangkan asesor di bawahnya adalah asesor pertama, tapi lebih berpengalaman, siapakah yang bisa jadi administrator? Oke, apalagi mohon izin ini istilahnya ada administrator jadi-jadian begitu ya Bapak Ibu ya? Ya kayak saya contohnya yang mohon izin gitu ya, karena in passing diangkat jadi media gitu ya, ternyata di bawah level yang pertama itu menurut salah satu penanya ini adalah lebih berkualifikasi gitu ya Bu Desi ya. Jadi ini menurut Bu Desi mana yang sepantasnya untuk dijadikan administrator? Silakan Bu Desi ditanya. Ada pertanyaan sejenis nggak biar dijadikan? Kebetulan tanda jempolnya ada 7 orang Bu Desi. Jadi 7 orang ini yang sama kurang lebih. Hampir sama ya. Oke. Karena ini kita berkaitan keterbatasan regulasi. Kita dibatasi oleh regulasi. Kita bermain dibatasi oleh regulasi. Sehingga kita kita tidak bisa bermanuver ini kita gitu ya. Mungkin kalau kita bisa bilang harusnya yang lebih berpengalaman dong gitu kan, ya, walaupun dia jenjangnya masih pertama gitu, tapi ternyata regulasi gitu kan, tetap harus ada penjenjangan ya. Misalnya tadi kalau yang dia levelnya apa gitu kan, apa asesmen JPTP ya, administratornya paling nggak harus minimal muda kalau dia asesmen sedang gitu kan. Kalau yang kompleks administratornya harus madya gitu kan. Lalu bagaimana strateginya? Strateginya ya mungkin kita lakukan tandem.
Oke, untuk bisa saja dilakukan tandem ya, misalnya secara apa namanya, secara SK atau secara ST mungkin misalnya posisinya tetap harus dipegang oleh medianya. Tetapi pada saat dia jadi administrator itu posisinya harus didampingin gitu ya, didampingi secara terus misalnya oleh administrator bayangan ya. Ya tapi tetap dengan kemauan belajar loh ya. Catatannya si administrator media ini tetap harus mau belajar ya, asesor media ini ya, bukan hanya apa namanya nempel nama, tetapi lebih banyaknya nyuruh-nyuruh gitu kan. Nanti kasihan juga, nanti akhirnya nggak bisa belajar, tidak ada kesempatan belajar juga nih buat si yang bersangkutan, lebih banyak tadi main tunjuk gitu ya. Nah itu yang sangat tidak diharapkan seperti itu. Jadi kalau di sini diharapkan tandem, tetapi dengan proses pembelajaran mandiri lah gitu ya. Oke, habis ini tahapannya apa misalnya? Nanti si asesor pertama yang ngasih tahu, oh kalau gini ini pemahamannya begini, pemahamannya seperti ini. Saya pikir itu hal-hal yang bisa dipelajari. Oke. Oke, baik kita lanjut Bu Desi kepada pertanyaan selanjutnya, diskusi hangat nih. Bagi instansi daerah yang belum memiliki lembaga penilaian kompetensi, sementara sudah ada asesor SDM-nya, bagaimana cara untuk melaksanakan tugas jabatannya Bu Desi? Oke. Sudah ada asesor SDM, tapi ya berarti tusinya melekat ya. Biasanya tusinya tetap ada nih, walaupun lembaganya belum ada. Biasanya tusinya melekat di salah satu subbidang ya. Misalnya kayak di kebanyakan, misalnya kayak di pemerintah daerah gitu ya, di Pemda biasanya tusi Penkom itu melekat di bidang mutasi ya. Seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang bisa teman-teman di daerah yang dia biasanya single fighter, dia berkolaborasi biasanya. Tetap banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita meng-create kegiatan-kegiatan yang itu bisa buat kita jadikan angka kredit. Misalnya kita lakukan penilaian kompetensi untuk pegawai yang mau masuk pindah misalnya, pindah instansi atau mau tugas belajar atau mau apa lagi misalnya penyesuaian ijazah misalnya, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Terus atau enggak kita meng-create misalnya kan karena pemetaan kompetensi ini kan udah menjadi ultimatum RB ya, jadi setiap instansi harus menyusun peta kompetensi pegawai kan. Nah, kenapa nggak kita push unit kita untuk membuat pemetaan? Lalu bagaimana kalau kita kurang asesornya? Silahkan berkolaborasi. Ya, kuncinya adalah kolaborasi. Kita sudah ada wadah IASA, dimanfaatkan wadah ini dengan sebaik-baiknya berkolaborasi antar wilayah ya, seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pemprov Yogyakarta ya dan sekitarnya. Itu kan wilayah Yogyakarta, wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya, atau wilayah Sumatera. Nah ini semua melakukan hal-hal yang penilaian kompetensi itu dengan cara berkolaborasi. Boleh sering sharing session, nanti mungkin kita sering ikut kegiatan teman-teman, boleh ikut kegiatan teman-teman IASA wilayah ya. Seringkali mereka melakukan sharing-sharing terkait dengan bagaimana tip and tricksnya melakukan penilaian tanpa lembaga penilaian gitu kali ya. Nah, nanti itu sering sekali mereka melakukan hal itu. Ya, insya Allah itu bukan hal yang sulit. Oke, baik Bu Desi. Selanjutnya, di mana kita bisa mengetahui nama penyelenggara pelatihan bagi asesor yang sertifikatnya diakui oleh BKN? Nah ya, oke. Kalau bicara saat ini ya, sampai saat ini
eh, untuk nama penyelenggara siapa yang certified berhak mengeluarkan certified assessor itu memang kami sendiri di BKN belum punya daftar nama ininya ya, daftar nama providernya apa saja gitu ya. Justru ini yang harus kita bertanya ini sama Pusbin nih. Sebetulnya Pusbin itu mengakui sertifikat kita sebagai asesor itu dilihatnya dari mana sih gitu kan. Tadi kan Pak Agung sempat menyebutkan sertifikasi asesor sebagai individu adanya di Pusbin gitu kan. Nah, berarti nanti kita tanya nih ke Pak Agung nih ya, ke Pusbin nih. Sebetulnya ada nggak lembaga-lembaga certified yang ditunjuk gitu untuk kalau kita bicara asesor eksternal kan ada LSP, lembaga sertifikasi profesi gitu kan, dengan apa namanya, ada kan yaitu asesor kompetensi itu kan ada ya. Nah, tapi kan kita asesor SDM aparatur beda gitu. Nah itu ada nggak lembaga? Apakah hanya yang diklat asesor BKN? Tapi BKN juga baru pertama, diklat pertama kan. Bagaimana dengan mereka yang penyetaraan ya kan, yang untuk langsung media atau muda, ini diklatnya gimana? Nah itu belum ada sepertinya kalau sekarang ya. Oke, baik, selanjutnya. Apakah setiap pelaksanaan asesmen harus menunjuk administrator? Berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki, apakah administrator juga harus dihukum dulu? Terus kalau dihukum dulu, kapan mau dilaksanakannya Bu Desi? Silakan. Oke, pelaksanaan asesmen harus menunjuk administrator. Jawabannya iya, ya. Karena administrator itu leadnya asesor, ya. Itunya adanya di situ. Kalau administratornya nggak ada, gimana asesmennya bisa terwujud gitu ya. Tapi saya juga ini, saya nggak bisa bilang ini juga. Karena ada instansi yang itu penyelenggaraannya sudah seperti tugas rutin gitu. Ya misalnya ada satu unit yang menyediakan unit penyelenggaraan. Jadi di unit itu sudah ada tim penyusun soalnya, sudah ada schedule-nya, sudah ada. Jadi asesor itu hanya di calling berdasarkan, oke, kamu nanti tugas dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, wawancara sekian orang gitu. Jadi si asesor hanya bertugas wawancara ya gitu. Dari situ nggak tahu jadi administratornya tuh sebetulnya siapa gitu loh. Karena tugasnya udah rutin gitu. Jadi kayak penkomnya itu jadi udah penkom panjang gitu ya. Ya, nah itu kayak by rules kayak udah berjalan seperti rutin aja. Nah, karena ini ada mekanisme, kita tetap berhitung bahwa mekanisme assessment itu adalah mekanisme satu kali penyelenggaraan gitu ya. Dan sayang sekali kalau memang misalnya administrator itu juga nggak ditunjuk. Karena apa? Karena ada angka kreditnya gitu loh. Sayang kalau dilewatin. Terus bagaimana dengan instansi yang sudah terlanjur menggunakan mekanisme yang seperti tadi, yang itu jadi tugas rutin? Coba saja dipecah-pecah menjadi tim-tim gitu loh. Nggak apa-apa, penyelenggaraannya mungkin by system gitu yang terus gitu. Tetapi tetap harus ada administrator yang bertanggung jawab dari setiap setiap sesinya gitu. Katakanlah untuk sesi ini berapa targetnya, berapa orang asesor yang dilibatkan, berapa orang asesinya gitu kan.
Ini si A administratornya, untuk yang selanjutnya si B, untuk yang selanjutnya si C, nanti balik lagi seperti itu. Mekanisme seperti itu bisa saja diatur. Tapi yang pasti penunjukan administrator ini menjadi sangat penting. Kemudian berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki, apakah administrator itu ada uji komnya? Harusnya iya, tapi sampai saat ini tidak ada. Gitu. Ya karena ya itu tadi. Kalau bicara asesor senior, tadi kan debatable ya. Debatable-nya, apakah setiap asesor senior sudah dipastikan memiliki kompetensi sebagai seorang administrator? Kan pertanyaannya itu. Tetapi apakah seorang administrator itu sudah dipastikan dia lebih senior? Karena nanti pasti akan muncul tuh pertanyaan yang tadi tuh yang di awal tadi, ya kan? Makanya memang sebagai quality assurance-nya harus ada uji kom atau paling tidak setidaknya ada sertifikasi administrator gitu ya. Sama seperti kompetensi teknis di luaran sana ya. Kalau untuk menjadi supervisi yang di atasnya ya tetap harus ada sertifikasi untuk supervisi gitu. Harus ada ujian gitu. Untuk bisa naik jenjang, naik level, ya kamu harus diuji dulu gitu. Apakah kamu layak untuk memimpin tim atau tidak kan gitu ya skenarionya. Tapi kan sampai saat ini belum ada untuk itu. Jadi ya dinikmati saja dulu sebelum ada uji komnya. Ya, itu dulu, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya bisa di-scroll. Oke. Dengan tidak adanya ketua tim dan administrator menurut Permenpan 39, apakah masih perlu menunjuk ketua tim dan administrator dalam sebuah tim Penkom? Ya, ini sepertinya masih kita perlu diskusikan lagi ya, karena memang kita harus kita masih menunggu juga juknis juklaknya kan untuk Permenpan 39 ini, dan juga bagaimana nanti perubahan-perubahannya juga kan berarti akan juga terimbas kepada regulasi lainnya seperti regulasi pelaksanaan penyelenggaraan Penkom di Perban 26 tahun 2019 juga kan. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti untuk hal ini karena banyak hal yang harus kita masih wait and see dulu nih untuk Permenpan 39 ya. Saya pikir itu Mbak Santi. Baik, terima kasih Bu Desi. Ternyata waktu jua yang harus memberhentikan diskusi kita yang begitu hangat gitu ya di siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu Desi Mutia atas sharing sessionnya, atas berbagi ilmu pengetahuannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk peningkatan kompetensi kita di bidang tugasnya masing-masing. Amin, amin. Baik, burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC.